Assalamualaikum. Kali ini saya coba membuat smart key, menggunakan KTP atau kartu SIM, dan juga bisa memakai gelang RFID. Motor jadi aman dan kekinian. Modalnya sangat murah, tentunya mudah untuk dibuatnya. Untuk menghidupkan dan mematikan kunci kontak motor, cukup ditempel dengan KTP atau kartu SIM kita. Dan juga bisa memakai gelang RFID. Silakan catat bahan-bahan yang dibutuhkan. Sebelum mulai merangkai, inilah gambar skemanya. Perhatikan setiap jalur dan pemasangan komponennya. Untuk mempersingkat durasi video, komponen sudah saya solder, atau sudah dipasang di atas PCB lubang, sesuai dengan gambar skema. Setelah Wemos D1 Mini terprogram, maka pasang di tempat ini. Relay ini pengganti kunci kontak, yang berfungsi menghidupkan dan mematikan motor, yang dikendalikan oleh Wemos D1 Mini. Kemudian transistor NPN yang pertama sebagai penguat arus relay, dan transistor NPN yang kedua sebagai penguat arus buzzer, di mana fungsi buzzer sebagai indikator rangkaiannya. Untuk jalur RFID sudah terpasang. Kemudian relay yang kedua ini sebagai pengganti saklar starter. Kabel merah ini sebagai input plus 5 volt, dan kabel hitam sebagai input ground. Sekarang saya akan memprogram Wemos D1 Mini-nya, dengan mendaftarkan KTP, kartu RFID dan stiker tag. Inilah yang paling utama. Saya akan mendaftarkan gelang RFID. Gelang ini harganya cukup murah, hanya 9 ribuan. Banyak dijual di toko online. Untuk memprogram Wemos-nya, cukup mendownload aplikasi Arduino Droid di Play Store. Sekarang hubungkan Wemos D1 Mini dengan HP menggunakan kabel OTG, lihat pada gambar. Kemudian buka aplikasi Arduino Droid-nya. Inilah bentuk tampilannya, kemudian klik titik 3, klik Sketch, klik Open Form, klik Device, lalu klik garis 3, pilih Download. Cari file Ino yang sudah di-download. Klik file Ino-nya, dan klik tanda centang. Inilah isi dari programnya. Ada beberapa isi program yang harus dirubah. Rubah di bagian nomor kode ini, sesuai dengan kode pada kartu Anda, yang didaftarkan. Cara untuk mengetahui nomor kode pada kartu Anda. Compile dulu program ini, setelah compile berhasil, lalu upload, tunggu hingga proses upload selesai. Setelah upload selesai, buka serial monitor, kemudian tempelkan kartu yang akan didaftarkan nomornya. Lihat ketika kartu ditempelkan, maka akan muncul nomor tag di serial monitor, catat nomor tag-nya.
Setelah mengetahui nomor tag Anda, kembali ke program atau ke sketch, rubah nomor tag yang lama, ganti dengan nomor tag baru Anda. Kemudian, kembali upload. Setelah upload selesai, rangkaian siap digunakan. Sekarang akan saya jelaskan cara kerja rangkaiannya. Dalam keadaan motor mati, atau modul Smart Key dalam kondisi standby, lihat posisi kaki relaynya, kaki common terhubung dengan kaki NC, yang berarti arus pada aki motor tidak terhubung atau tidak terpakai. Untuk menghidupkan modul, sumber tegangan atau arusnya, mengambil dari baterai charger. Sehingga aki pada motor tetap awet dan tahan lama. Sekarang kita tempelkan kartu KTP-nya, setelah ditempel maka buzzer akan bunyi dan relay akan aktif. Kaki common relay yang tadinya ada di posisi kaki NC, sekarang berpindah ke kaki relay NO. Yang artinya arus dari aki terhubung ke kontak on, yang membuat kelistrikan motor aktif. Kemudian arus aki pun terhubung ke modul step down, yang berfungsi untuk mengecas baterai. Tapi sebelum itu, atur tegangan output modul step down dari 12 volt ke 5 volt. Cara kerjanya adalah, arus aki terhubung ke input modul step down, dan keluar tegangan output 5 volt, kemudian terhubung ke input modul charger, untuk mengecas baterai charger. Jadi baterai charger otomatis terisi, jika motor dalam keadaan on. Dan akan terputus otomatis, jika baterai penuh. Maka baterai pun aman. Sekarang tempelkan KTP sekali lagi, untuk mengaktifkan starter. Karena arus starter membutuhkan tegangan negatif atau tegangan massa, maka kaki common pada relay, saya hubungkan ke arus negatif, atau arus massa pada motor. Starter hanya aktif sekitar 3 detik, setelah 3 detik otomatis starter off. Sekarang tempelkan KTP sekali lagi, untuk mematikan motor. Buzzer akan berbunyi. Kaki common relay pun berubah, dari terhubung ke kaki NO, sekarang berpindah ke kaki NC. Maka arus dari aki pun terputus, semua kelistrikan motor off, atau tidak berfungsi, kecuali modul Smart Key. Karena ada baterai charger sebagai backup sumber tegangan untuk menghidupkan Smart Key. Itulah cara kerja dari rangkaiannya. Jika ada yang belum mengerti bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen. Modul rangkaian akan saya masukkan dalam box. RFID ini akan saya pasang di speedometer. Dan modulnya akan saya simpan di bagian depan motor. Maka diperlukan kabel panjang, sesuaikan ukuran panjangnya, untuk RFID ke modulnya. Agar sambungan kuat, lepas kabel jumpernya, solder langsung kabelnya, kuatkan lagi dengan lem bakar. Hati-hati jangan sampai terbalik. Nanti bentukannya seperti ini. Step down sudah dipasang di box. Tapi sebelum dipasang, kita atur dulu tegangan outputnya, menjadi 5 volt. Beri tegangan 12 volt pada jalur inputnya, plus ke plus, min ke min.
Kemudian ukur tegangan outputnya. Tegangan output terbaca 5 volt. Untuk mengatur tegangan, bisa putar di bagian potensionya. Step down sudah diatur outputnya menjadi 5 volt, dan sudah terhubung dengan modul charger. Sekarang rangkaian kita masukkan dalam box. Kabel merah ini dari kaki NO relay, yang nanti dihubungkan dengan kabel merah pada aki motor. Kemudian kabel coklat ini, dari kaki common relay, yang akan dihubungkan dengan kabel coklat dari kunci kontak. Dan kabel hitam ini, dari pin min atau ground dari min input step down, yang akan dihubungkan dengan jalur massa motor, atau dipasang di bodi besi motor. Kemudian kabel biru ini, dari kaki NO relay, berfungsi untuk menghidupkan starter selama 3 detik. Kabel biru ini akan dihubungkan ke kabel warna biru pada soket saklar starter. Baterai charger ini, nanti saya simpan di luar box. Gunakan baterai charger yang berkapasitas besar. Kabel merah ini saya ambil dari jalur baterai plus ke modul, akan saya pasang saklar on-off. Di sini akan saya pakai saklar stop engine, sebagai saklar on-off-nya. Bisa dilihat di gambar skema. Saya akan memanfaatkan saklar stop engine, untuk digunakan sebagai saklar on-off modul smart key-nya. Sebelum dipasang, kita uji dulu modul smart key-nya. Di sini saya menggunakan LED 12 volt sebagai pengganti kunci kontak, dan LED alis sebagai starter. Saya menggunakan power supply sebagai pengganti aki motor. Hubungkan plus LED ke kabel coklat, negatif LED ke kabel hitam. Dan plus LED alis ke kabel coklat, kabel negatif alis ke kabel biru starter, karena starter membutuhkan tegangan negatif. Kabel merah power supply ke kabel merah modul. Kabel hijau negatif power supply ke kabel hitam negatif modul. Mantap, rangkaian berjalan dengan baik. Sekarang tutup boxnya, dan siap dipasang di motor.
Beri saklar pada modul untuk menghidupkan dan mematikan modulnya. Karena di motor saklar stop engine saya tidak dipakai, maka akan saya manfaatkan sebagai saklar on-off modul Smart Key. Saya menggunakan lem bakar untuk menempelkan RFID-nya. Kemudian masukkan kabel RFID di lubang bekas jarum speedometer. Speedometer sudah terpasang, nanti sambung kembali kabel RFID-nya, hati-hati jangan sampai terbalik. Inilah saklar stop engine yang saya mau pakai. Jika tidak mempunyai saklar stop engine, pasang saklar on-off yang biasa saja. Kabel in adalah kabel dari saklar stop engine. Nanti akan saya sambung ke kabel saklar modul. Kemudian sambung kembali kabel RFID-nya. Hati-hati jangan sampai terbalik. Kabel saklar sudah saya potong, dan sudah saya sambung dengan saklar stop engine. Kabel RFID juga sudah tersambung. Semua pengkabelannya sudah terpasang sesuai skema. Sekarang kita uji modul Smart Key-nya. Aktifkan saklar stop engine-nya, untuk mengaktifkan modul Smart Key-nya. Tempelkan 1 kali gelang untuk menghidupkan kontak motornya. Dan tempelkan 1 kali lagi untuk menghidupkan starternya. Kemudian untuk mematikan motornya, tempelkan 1 kali lagi. Mantap, modul Smart Key berjalan dengan baik. Sekarang rapihkan motornya. Sekian dulu tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen.